Pemirsa, penertiban lahan di Desa Kalasei 2, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara berlangsung ricuh siang tadi. Ratusan warga yang menduduki lahan dan memblokade jalan masuk terlibat saling dorong dengan aparat. Kericuhan ini berawal saat aparat menerobos blokade warga yang menduduki lahan milik pemerintah seluas 20 hektar di Desa Kalasei 2, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Ratusan warga yang tetap bertahan terpaksa didorong petugas untuk keluar dari lokasi. Ya, untuk membuka blokade, aparat menyemprotkan air dari tangki pemadam kebakaran. Tidak berhasil membubarkan massa, aparat terpaksa menembakkan gas air mata ke arah warga. Sejumlah warga yang diduga provokator diamankan oleh polisi. Penertiban lahan yang rencananya akan dibangun Politeknik Pariwisata telah 3 kali disosialisasikan kepada warga setempat. Sebagian penghuni telah sepakat untuk mengosongkan lahan, namun sebagian lagi menolak. Pemirsa, aksi protes ratusan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan di Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Saling pukul tak terhindarkan saat para buruh bentrok dengan aparat kepolisian. Unjuk rasa ratusan buruh bongkar muat di Pelabuhan Bungku Toko, Kendari, Sulawesi Tenggara diwarnai kericuhan. Polisi yang berupaya menghalau upaya blokade pelabuhan mendapat perlawanan hingga terjadi saling pukul dengan massa aksi. Sejumlah buruh pun terpaksa diamankan petugas. Mengganggu segala aktivitas yang ada, apakah orang yang melakukan pekerjaan, apakah bongkar muat yang lalu lalang, apakah petugas-petugasnya, ini diganggu. Ini adalah perbuatan pidana. Hari ini kami sudah lakukan penangkapan, ada sekitar 5 atau 6, sudah dibawa ke Polda. Aksi protes ini merupakan luapan emosi para tenaga kerja bongkar muat lantaran pihak Pelindo dan KSOP masih melanggar surat keputusan Gubernur Sultra. Surat tersebut memutuskan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri berhak bekerja di Pelabuhan Baru Kendari. Namun ketika putusan hasil bidding yang sesuai SK Gubernur tadi keluar dengan nomor surat 518 yang menjelaskan bahwa untuk mempekerjakan Tunas Bangsa Mandiri sebagai sebagai koperasi yang sah, yang layak sesuai verifikasi bidding tadi sudah harus dijalankan. Namun lagi-lagi KSOP dan Pelindo belum menjalankan itu. Akibat aksi unjuk rasa, aktivitas di pelabuhan sempat lumpuh selama 2 jam. Sementara itu ratusan buruh mengancam akan menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar jika tuntutan mereka belum terpenuhi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ratusan kepala sekolah swasta dari berbagai daerah berunjuk rasa di depan gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Mereka menuntut besaran bantuan pendidikan menengah universal atau BPMU disamakan dengan sekolah negeri agar tidak ada diskriminasi. Bahwa tidak ada negara yang bisa maju. Gubernur kepada Bapak Wakil Gubernur. Dengan membentangkan spanduk dan poster tuntutan, ratusan guru dari berbagai daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta menggelar unjuk rasa di kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate Bandung siang tadi. Mereka menuntut agar indeks bantuan pendidikan menengah universal atau BPMU untuk siswa bisa naik atau tetap. Selain itu, mereka juga menuntut agar status bantuan yang asalnya hibah diubah menjadi operasional sehingga tidak ada lagi perbedaan diskriminasi sekolah swasta dengan sekolah negeri. Tuntutannya tetap sama, karena kami awalnya mendapat informasi bahwa BPMU turun dari 100 menjadi kami menuntut minimal
Provinsi Jawa Barat kan yang baik dan bijaksana BPMU malah diturunkan. Pemerintah Jawa Barat membeda-bedakan. Bantuan terhadap siswa yang ada di swasta dan siswa yang ada di negeri berbeda. Saat ini bantuan terhadap siswa di swasta hanya 50%-nya dari bantuan terhadap negeri. Padahal sama, kita bayar pajak sama, kewajibannya sama, tapi haknya berbeda dari pemerintah Jawa Barat. Pengunjuk rasa juga mengatakan akan menggelar aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak ditanggapi Pemprov Jabar. antara negeri dan swasta. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Apabila ada kata-kata yang Kepolisian dari Polda Jawa Timur telah menangkap 2 pelaku terduga pemeran video porno yang identik dengan kebaya merah. Lokasi hotel pembuatan video tersebut telah didatangi polisi. Dua pemeran video mesum perempuan berkebaya merah ditangkap di Treskrim Polda Jawa Timur di Surabaya. Identitas 2 aktor video mesum itu terungkap. Pemeran laki-laki dalam video tersebut berinisial ACS warga Surabaya, sedangkan pemeran perempuan berinisial AH warga Malang. Keduanya saat ini masih diperiksa di Polda Jawa Timur. Pemeriksaan ini untuk mencocokkan keterangan pelaku dan bukti yang dikantongi polisi. 2 orang, antara lain seorang laki-laki yang berinisial ACS, kelahiran Surabaya, dan 1 orang perempuan berinisial AH, kelahiran Malang. Adapun penangkapan dilakukan di daerah Mendokan. Kemudian untuk saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui motif dari kedua tersangka ini melakukan perekaman dan penyebaran terhadap konten kebaya merah tersebut. Sebelumnya polisi juga telah menyelidiki tempat pembuatan video porno yang dilakukan di sebuah hotel di kawasan Gubeng, Surabaya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini meringkuk di tahanan Polda Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kereta api batu bara rangkaian panjang atau Babaranjang bertabrakan dini hari tadi di dekat stasiun Rengas, Lampung Tengah, Lampung. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu, namun jadwal keberangkatan kereta penumpang dari Lampung ke Sumatera Selatan dan sebaliknya dibatalkan. Dua kereta api batubara rangkaian panjang atau Babaranjang muatan batubara bertabrakan di dekat stasiun Rengas, Desa Bangunsari, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah, Lampung, Senin dini hari. Gerbong kereta api yang menuju Sumatera Selatan terpental dan keluar dari rel. Kecelakaan terjadi karena kedua kereta masuk ke jalur rel yang sama dekat stasiun Rengas, Lampung Tengah. Kereta api tujuan Sumatera Selatan tanpa muatan parkir menunggu kereta melintas. Namun dari arah berlawanan, kereta muatan batubara malah masuk ke jalur yang sama, yaitu jalur 1, hingga tabrakan tak terhindarkan. Untuk dugaan sementara kami masih serahkan kepada tim ya, nanti ada dari kantor pusat yang akan melakukan investigasi. Nah, sekarang kita fokus ke evakuasi dulu ya. Sementara untuk korban 4 orang masinis luka ringan. Untuk kerusakan kami juga belum pastikan, tapi ya ada beberapa lah yang memang terguling. Tapi kalau yang rusak parah mungkin bagian kabin lokomotif. Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini. Masinis kedua kereta selamat dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Namun jadwal keberangkatan kereta penumpang, yaitu kereta Raja Basa dan Kuala Stabas rute Lampung ke Sumatera Selatan, dibatalkan. Dari Lampung Tengah, Lampung, Roy Emperioli, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait tabrakan kereta batubara dekat stasiun Rengas, Lampung Tengah, sudah bergabung bersama kami Kabak Humas KI Divisi 4 Tanjung Karang, Jaka Jakasi. Selamat sore, Pak Jaka.
Selamat sore. Ya. Baik Pak Jaka, terkait dengan evakuasi pasca kecelakaan, apakah sudah dilakukan Pak? Baik, jadi alhamdulillah tadi jam 10 kita mulai evakuasi ya terhadap KA atau gerbong yang terjadi di stasiun Rengas. Terutama mungkin karena ada sebagian gerbong yang melintang di jalur 2, sedangkan kejadian di jalur 1. Nah, yang kita bebaskan itu sekarang yang gerbong yang melintang di jalur 2. Ada 4 gerbong sudah kita evakuasi dan membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Selesai tadi pukul 2.30 dan pukul 14.30 sudah selesai dan sudah diuji coba untuk KA pertama sudah bisa lewat. Iya. Baik Pak Jaka, ya silakan. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa melewatkan KA Marahan dulu atau KA Batubara yang malam ini. Kalau untuk KA penumpang hari ini kita sudah batalkan dan kita harapkan besok pagi KA penumpang sudah bisa kembali normal sehingga pelanggan kita bisa menikmati perjalanan kereta api lagi. Baik Pak Jaka, sebenarnya apa sih Pak penyebab dari kecelakaan ini dan apa perbaikannya ke depan agar tidak terjadi hal yang sama? Untuk investigasi nanti kan ada yang akan menangani dari tim KSKT maupun dibantu juga dari Direktorat Keselamatan yang DKI. Kami dari daerah hanya sementara fokus untuk pelaksanaan evakuasi saja karena terus terang sudah ditunggu lah jalan itu jalur KA itu untuk dilintasi KA yang terutama angkutan batubara. Oke, Pak Jaka, dampak akibat peristiwa ini terhadap perjalanan kereta di sana seperti apa, Pak? Ya, dampaknya terutama untuk relasi Tanjung Karang Batu Raja, KA Kuala Sabah atau KA lokal ya, juga KA yang ke arah Kertapati, ke arah Sumatera Selatan dari Tanjung Karang itu kita batalkan. Jadi total kita ada 3 KA, 2 KA Kuala Sabah dan 1 KA Ekspres Pajabangka. Baik, terima kasih Bapak Jaka Jakasih, Kabag Humas KAI Divisi 4 sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore. Jadi saksi persidangan sopir ambulans ungkap kejadian ketika mengangkut jenazah Brigadir Joshua dari rumah Verdi Sambo. Informasinya usai jeda berikut, tetaplah di Anju Sore.